Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amma birahmatihi jami'al ibad wa khassa ahla ta'atihi bil hidayati ila sabilir rasyad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-akramin al-amjad. Para pemirsa yang senantiasa mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah perjalanan seorang ulama besar yang saat itu dikenal dengan sebutan Abu Ishaq, yang di dalam literatur sufi lebih dikenal dengan sebutan Syekh Ibrahim bin Adham. Beliau adalah ulama panutan dan rujukan umat di kala itu, dan setiap tutur katanya selalu menjadi petunjuk bagi orang. Dan beliau begitu peduli dengan lingkungan sekitar, sehingga ketika suatu saat beliau sedang berjalan-jalan untuk mengawasi masyarakat, perilaku umat, sampailah beliau di tengah-tengah pasar. Ketika beliau sampai di tengah pasar itu, manusia banyak yang berkerumun, kesempatan yang sangat berharga bagi banyak orang, terutama orang-orang yang senantiasa disibukkan dengan urusan pasarnya, yang barangkali mereka sudah begitu mengenal dengan sosok Ibrahim bin Adham ini, tapi mereka seringkali juga mungkin tidak punya kesempatan untuk bertemu langsung. Maka dalam pertemuan yang sangat berharga itu, momentum itu digunakan oleh mereka untuk mengadukan dan membicarakan hal-hal yang dianggap penting oleh mereka. Salah satu perkara yang diadukan kepada beliau adalah, ada yang bertanya di tengah-tengah mereka itu, "Wahai Tuan Guru, kami ini orang yang sering kali berdoa, memohon dan meminta kepada Allah, tetapi sering kali juga kami merasa doa kami belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah engkau kepadaku, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku ijabah permohonanmu. Wahai Tuan Guru, apakah kiranya gerangan? Kenapa doa kami sampai saat ini tidak juga kunjung diijabah? Syekh Ibrahim bin Adham saat itu memperhatikan mereka dan kemudian memberikan jawaban kepada mereka, sekaligus juga kemudian memberikan petunjuk kepada mereka. Beliau mengatakan, bagaimana mungkin doa kalian akan diijabah oleh Allah sedangkan hati kalian sudah mati? Ini artinya beliau menjawab pertanyaan umat saat itu yang meminta penjelasan tentang doa yang tidak kunjung diijabah. Lalu beliau mengatakan bahwa bagaimana doamu akan diijabah sedangkan hatimu sudah mati. Dan dalam kesempatan itu salah beliau memberikan arahan yang sangat berharga, bahwa beliau katakan ada 10 hal, ada 10 perkara yang bisa menyebabkan matinya hati manusia. Beliau sebutkan satu persatu. Yang pertama, araftumullah walam tu'addu haqqah. Kamu mengenal Allah, kamu beriman kepada Allah, tetapi kamu tidak menunaikan hak-haknya Allah yang menjadi kewajibanmu. Mengaku beriman tapi enggan untuk beribadah. Mengaku beriman tapi boleh jadi juga di sisi lain ada unsur kemusyrikan dalam hidup kita. Lalu yang kedua, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Kamu baca Al-Qur'an tapi kamu tidak amalkan isinya. Al-Qur'an tidak lebih hanya sebagai bahan bacaan, tapi tidak pernah diselami maknanya, tidak pernah mau peduli dengan ketentuan-ketentuan hukumnya. Tidak ada taslim dan tidak ada tafwid. Hanya sekedar bahan bacaan saja. Lalu yang ketiga, idda'aitum hubba Rasulillah wa taraktum sunnatahu. Kamu mengaku mencintai Rasulullah, tetapi kamu tinggalkan sunnah-sunnahnya. Padahal ukuran yang paling menjadi ukuran utama kecintaan seseorang kepada Nabi adalah kesediaan dirinya untuk meneladani sang Nabi. Maka orang-orang yang hanya mengaku mencintai Nabi tapi abai terhadap sunnahnya,
Beliau menyebut ini menjadi salah satu faktor matinya hati manusia. Yang keempat, idda'aitum adawata syaitan wa ata'tumuh wa wafaqtumuh. Kamu mengaku bahwa bermusuhan dengan syaitan, tapi faktanya kamu seringkali mentaati ajakan syaitan, dan boleh jadi juga pekerjaanmu sama dengan kerjaan syaitan. Ma'asyiral muslimin, kita sama-sama tahu Allah sudah ingatkan kepada kita, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan itu bagimu adalah musuh, maka jadikanlah dia sebenar-benarnya musuh bagimu. Itulah konsekuensinya. Tapi faktanya seringkali juga laku kehidupan kita ini sama sejalan dengan setan, atau kita mentaati bujuk rayu setan. Dan ini boleh dibiarkan karena ini bisa menjadi faktor yang mematikan hati kita. Kemudian yang kelima, idda'aitum dukhulal jannah walam ta'malu laha. Kamu mengaku ingin masuk surga, tapi kamu tidak beramal, tidak mau beribadah yang bisa menghantarkanmu ke dalam surganya Allah. Memang tidak semata-mata amal kita yang bisa menghantarkan kita ke dalam surga, tapi rahmat Allah yang bisa menghantarkan orang ke dalam surganya Allah. Namun rahmat itu pun hanya akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Kemudian yang keenam, idda'aitumun najata minan nar wa ramaitum fiha anfusakum. Kamu mengaku ingin selamat dari neraka, tapi seringkali kau lemparkan dirimu ke dalam api neraka. Ini adalah dua hal yang kontradiktif. Ingin masuk surga tapi enggan beribadah, ingin selamat dari neraka tapi maksiat. Ini bila terus dipelihara ini, maka ini bisa menjadi faktor matinya hati manusia. Kemudian yang ketujuh, qultum annal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lah. Kamu mengatakan bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti, tapi kamu tidak bersiap-siap menghadapi kematian. Seolah-olah kita ingin hidup 1000 tahun lagi. Seolah-olah tidak ada kematian di depan kita. Seolah-olah hidup kita masih lama, sehingga kita lalai. Padahal dia bisa datang dalam keadaan fujiatan, bisa dalam keadaan sekejap saja. Hari ini kita bisa berkumpul, besok kita sudah berpisah. Pengabaian terhadap kesempatan hidupnya Allah berikan ini juga bisa menyebabkan hati kita menjadi mati. Yang kedelapan, dafantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Kamu sudah sering menguburkan orang-orang yang mati di antara kamu, tapi kamu tidak juga mengambil pelajaran. Setidaknya bahwa pelajaran penting dari saat kita menguburkan orang mati adalah ada saatnya di mana kita akan dikuburkan. Sama seperti mayit yang kita kuburkan hari ini. Kalau sekedar menguburkan saja, tidak mau mengambil pelajarannya bahwa kematian adalah bagian daripada kehidupan kita ini, itu pun bisa berpotensi mematikan hati kita. Kemudian yang ke-9, akaltum ni'mata rabbikum walam tashkurulah. Kamu sudah banyak makan nikmat-nikmat Allah, tapi kamu tidak pandai mensyukurinya. Selalu saja kurang, selalu saja tidak pernah mensyukuri, selalu tidak pandai bersyukur kepada Allah. Dan yang ke-10, ishtaghaltum bi'uyubi ikhwanikum fala tarawna uyuba anfusikum. Kamu selalu sibuk dengan aib orang lain sehingga kamu tidak sempat melihat aib dirimu sendiri. Ini juga perkara yang terkait dengan urusan kita dengan sesama manusia. Kita begitu cerdas melihat kesalahan orang, tapi tidak begitu pintar melihat kekurangan pada diri kita sendiri. Padahal mukmin yang baik justru sebaliknya, di mana Sayyidina Ali pernah mengatakan, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang selalu disibukkan dengan aib dirinya sehingga dia tidak pernah sempat melihat aib orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pelihara kita semua agar Allah selamatkan kita dari 10 hal yang bisa menyebabkan hati kita menjadi mati, sehingga kita benar-benar menjadi hamba Allah yang beriman, yang terang hati kita dan jiwa kita, senantiasa kita di jalan yang terang, diterangi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Efek cahaya yang diberikan Allah kepada kita akan berguna ketika hati ini memang terang. Tapi kalau hati ini sudah mati, seberapapun banyaknya cahaya tidak akan mampu memantulkan cahaya lain. Mudah-mudahan
Allah berikan faham kepada kita semua. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.